Halo teman-teman, saya Lusius Aditya Dinugraha. Kali ini saya ingin mencoba membuat tutorial berupa video tentang bagaimana cara membuat TWRP pada gadget baru kalian. Sebenarnya tutorial sudah ada di Kaskus sejak lama ya. Ini by Agan Awas, aka Abdul Aziz Amar. Mari kita mulai saja. Yang pertama, kalian buat folder yang namanya port TWRP di lokal disk. Oh ya, ini membuat tutorial membuat TWRP-nya khusus HP dengan chipset MTK ya, tapi semua MTK bisa, hanya MTK. Lanjut lagi, di folder port TWRP ini pada lokal disk C kalian masukkan binary base porting dan file TWRP. Kalian download dari link kasusnya, binary base dan file TWRP. Pada file TWRP ini ada beberapa versi ya, kalian pilih saja yang mana yang kalian suka, dari versi 25 sampai versi ke 27. Jika sudah kalian download, pastekan semua downloadan tadi. Ini kan binary base porting ada satu file, lalu yang TWRP ada dua file, REST dan TWRP. Kita pastikan semua di sini. Ini langkah pertama. Langkah keduanya, root dan pasang BASI box di gadget baru kalian, lalu konekkan ke MTK Droid. Klik root lalu sampai lampu hijau ini agar pilihan menu backup ini bisa ya. Klik backup, tunggu proses semua sampai selesai, lalu close MTK Droid-nya. Jadi yang pertama tadi kan kita download, paste ke folder TWRP. Yang kedua kita backup file stock ROM dari gadget kita. Dalam folder MTK Droid ini cari yang namanya file log.txt. Kalian buka. Kenapa kita bukanya hanya log? Karena kita ingin mencoba, karena kita ingin melihat blok-blok partisinya. Sebagai contoh ini ya, contoh saja Android itu sistem ada di blok 5, lalu CAC di blok 6, user data di blok 7, dan FAT atau internal memory di blok 8. Kita membutuhkan ini saja, yang lainnya bisa dihapus. Nah, seperti ini. Langkah kedua, langkah ketiganya, perhatikan pada port TWRP tadi, ekstrak binary base. Akan keluar folder ini ya. Kalian rapikan seperti ini. Yang dibutuhkan hanya file ini saja, 3. Mitchfoot port TWRP versi 25B Javum, lalu file res.7zip dan TWRP 7zip, hasil downloadan dari Kaskus tadi ya. Lalu kita cut res dan TWRP ke folder Mitchfoot, ke folder bin. Kalian pastikan di sini folder res dan TWRP-nya. Lalu kalian ambil stock recovery. Sebagai contoh saya ambil dari LVTX. Yang perlu diperhatikan, kalau KitKat dan Jelly Bean berbeda ya. Kalau KitKat stock recovery-nya bisa sampai 10 MB lebih. Kalau Jelly Bean tidak lebih dari 6 MB. Kenapa? Karena kalau misalkan kalau di Jelly Bean lebih dari 6 MB, maka dia akan menjadi invalid image atau baseband unknown. Kalau di KitKat biasanya kalau saya buat TWRP maksimal itu bisa cuma sampai 10 MB. Tidak berpengaruh pada image dan baseband kalau KitKat ya. Kalau di Jelly Bean otomatis langsung invalid image. Nah, ini saya ambil recovery image-nya tadi, saya cut, pindah ke folder Mitchfoot tadi. Nah, seperti ini. Ini ready for
ready for build TWRP ya. Nah, tolong pada langkah ini diperhatikan. Kita buka 2015.exe 2005.exe. Nah, sini kita klik manual. Recover di unpack, lalu pilih 2 eMMC partition. Pada pemberian nama kita enter saja, lalu ingin mengganti nama klik N atau No. Nah, pada proses ini jangan diteruskan dulu, kita masuk ke folder recovery, lalu rmdisk, lalu ke etc. Nah, recovery fstab ini kalian buka dengan Notepad++. Nah, ini ya contohnya. Ini kan kalau di TWRP, buat yang biasa pakai TWRP, pada menu backup kan ada backup bot, recovery, EBR. Nah, kita rampingkan saja ini. EBR itu tidak perlu di backup. MMC otomatis dia mau MMC, SD card, Neveram untuk email kalau saya tidak perlu, U-boot dan Secro saya tidak perlu, logo juga tidak perlu. Jadi cuma ini ya kalau saya. Kalau kalian coba sendiri. Pada proses ini kalian samakan pada log dari backupan gadget kalian tadi. Yang pertama ini kan buat otomatis, buat image recovery di recovery image, ini untuk mount saja. Lalu sistem, perhatikan sistem itu Android ada di blok kelima, dan copy ini. Pastikan di sini. Nah, seperti ini. Lalu cache ada di blok 6. Lalu data ada di blok 7. Nah, sudah seperti ini. Cukup seperti ini. Kalian save. Otomatis recovery fstab tadi berubah menjadi seperti ini saja. Untuk mount point, buat recovery sistem cache data MMC eksternal SD extern, ini biarkan saja. Jika sudah, kembali ke tampilan seperti ini pada newsfeed. Selanjutnya kalian pilih resolusi gadget kalian 320 sampai ke FHD kalau setahu saya. Oke. Karena LVTX itu 480 kali 854, pilih 3. Nah, otomatis dia build sendiri. Selesai. Port TWRP 7 MB seperti ini. Ini sudah berupa file TWRP. Nah, apabila kalian di Jelly Bean dan filenya lebih dari 6 MB, berarti kalian harus yang namanya compress file image-nya. Itu berada di folder bin, lalu folder rest tadi, buka dengan 7-zip. Nah, seperti ini. Kalau Jelly Bean contohnya Evertos A7s, dia resolusi 540/960 ya. Misalkan kalian Evertos A7s porting TWRP dan file melebihi 6 MB, berarti otomatis akan menjadi invalid image. Nah, kalian kompres aja filenya. Kalian buka rest tadi dengan 7-zip, masukkan 540/960 ke rest image seperti ini. Contohnya saja ya. Kita keluarkan. Nah,
Ini semua file dari TWRP. Kalian kompres saja, terserah mau kompresnya pakai apa, yang penting ukurannya diperkecil semua. Seperti gambar-gambar yang tidak penting kayak unlock ke keyboard ini, lalu certain itu untuk buatnya TWRP, top barnya itu mau dihilangkan atau transparan, pokoknya diperkecil agar hasilnya tidak lebih dari 6 mega. Kalau sudah diperkecil, kalian drag saja pakai 7-zip ini, otomatis dia pindah ya, jangan pakai WinRAR. Nah, di folder portal TWRP ini sudah jadi ya, recovery image TWRP. Ini cara membuatnya. Apabila uh, mau merubah apa namanya sesuai device ya, ini recovery image-nya di unpack ya. Pada ada di tutorial saya yang tentang enable auto update pada MIUI khusus MTK, kita unpack. Toolsnya sama seperti kalau kita mau unpack buat image ataupun recovery image, pakainya ini, pakainya satu. Recovery kita drag ke MTK unpack, lalu jadi unpack sendiri otomatis. Default propnya seperti ini, kalian samakan sendiri sesuai dengan build prop bawaan HP seperti itu. Kalau sudah ya di pack lagi. Nah, new image, ini TWRP editan lagi. Masalah tools nanti ada yang mirror, sudah dimirrorkan sama Abdulaziz, tinggal kalian download saja. Ya, sekian tutorial dari saya, semoga membantu, semoga juga dapat bermanfaat bagi kalian ya. Sekian dan terima kasih.